Konsep dasar sistem informasi manajemen. Pengertian sistem informasi manajemen ditinjau menurut 3 fase. Yang pertama ada sistem informasi, yang ketiga ada manajemen. Konsep dasar sistem. Definisi sistem yaitu sekumpulan unsur, elemen, kegiatan, atau prosedur yang saling terpadu dan bekerjasama satu sama lain. Keberadaannya membentuk sebuah fungsi untuk mencapai tujuan. Contoh, sistem informasi. Unsurnya yaitu keyboard, CPU, monitor, mouse, printer, dan modem. Tujuannya untuk pengolahan data. Yang kedua ada sistem tubuh. Unsur dari sistem tubuh yaitu organ tubuh, panca indera. Tujuannya yaitu untuk keberlangsungan hidup. Yang ketiga ada sistem pabrik. Unsurnya yaitu orang, mesin, dan order. Tujuannya yaitu untuk produksi. Karakteristik sistem. Yang pertama ada komponen atau komponen, sesuatu yang menjadi bagian sistem, benda, aturan, orang. Batas atau boundary, sesuatu yang membedakan dengan sistem lainnya. Lingkungan atau environment, sesuatu yang berada di luar sistem atau mempengaruhi sistem. Penghubung atau interface, menjembatani fungsi antar komponen. Masukan atau input, sesuatu yang digunakan sebagai bahan untuk diolah lebih lanjut. Pengolahan atau processing, kegiatan memproses bahan masukan menjadi hasil keluaran. Keluaran atau output, berbagai macam bentuk yang dihasilkan melalui pengolahan. Sasaran atau objektif, sesuatu yang ingin dicapai dalam jangka pendek atau jangka panjang. Tujuan atau goal, pencapaian akhir yang hendak dicapai dalam waktu yang panjang. Kendali atau kontrol, menjaga sistem agar tetap berjalan sesuai rencana dan tujuannya. Umpan balik atau feedback, mengukur operasional proses sistem atau mengembalikan kondisi menyimpang menjadi standar. Klasifikasi sistem, sistem abstrak dan sistem fisik. Abstrak sistem yaitu tidak tampak nyata, contohnya seperti operasi sistem, program komputer. Yang kedua ada physical system, yaitu tampak nyata bisa dijamah, contohnya seperti komputer atau manusia. Sistem alamiah dan sistem buatan. Natural system yaitu terjadi dengan sendirinya, contoh seperti sistem tata surya. Human made system, hasil karya manusia, contohnya komputer, mobil, motor, dan barang-barang lainnya. Sistem tertentu dan sistem tertentu. Deterministic system ya, atau diprediksi dan tidak dideteksi ya, dengan pasti. Probabilistic system, prediksi tidak pasti pada probabilitas. Sistem tertutup dan sistem terbuka. Closed system tidak dipengaruhi lingkungan di luar sistem, menerima masukan tertentu menghasilkan keluaran tertentu. Open system mengaruhi lingkungan luar, menerima masukan dari subsistem lain dan memberikan keluaran untuk subsistem lain. Konsep dasar informasi. Definisi informasi, hasil pengolahan data yang sudah menjadi bentuk yang memiliki arti tertentu. Data yaitu sekumpulan fakta yang menjadi bahan pengolahan lebih lanjut. Untuk data yaitu ada objek, kualitatif, dan kuantitatif. Contoh, informasi kependudukan. Data yaitu contohnya biodata penduduk, nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, dan pekerjaan. Informasi contohnya yaitu jumlah penduduk miskin, atau DPT. Yang kedua ada sistem akademik. Yang pertama data, contohnya biodata mahasiswa, nilai, dan aktivitas. Informasi contohnya yaitu absen per kelas, transkrip, IP, IPK, dan ijazah. Fungsi informasi. Fungsi, daya, nilai, dan mutu informasi. Fungsi informasi itu menambah pengetahuan, mengurangi ketidakpastian, mengurangi risiko kegagalan, mengurangi keanekaragaman atau varian, memberi standar atau aturan, ukuran, dan batasan. Faktor informasi. Nilai informasi, kemudahan dalam memperolehnya, bersifat luas dan lengkap, memperhatikan ketelitian atau akurasi, kecocokan dengan pengguna atau relevan, ketepatan waktu atau timeless, kejelasan atau clarity, keluasan atau flexibility, dapat dibuktikan atau bukan prasangka atau perkiraan, terakhir dapat diukur. Mutu informasi.
kontrol sistem untuk mengeliminir kesalahan, pemeriksaan internal dan eksternal, penambahan batas ketelitian, feedback dari pemakai untuk menilai kesalahan yang mungkin terjadi. Biaya informasi, biaya perangkat keras, biaya analisis, perancangan dan pelaksanaan sistem, biaya tempat dan lingkungan, biaya perubahan atau perubahan metode, dan terakhir ada biaya operasi. Konsep dasar manajemen. Definisi manajemen yaitu pengelolaan kegiatan untuk menjalankan tugas dan fungsi serta tujuan suatu organisasi. Proses memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan. Kegiatan dalam manajemen, perencanaan, pengendalian, pengawasan, pengambilan keputusan. Sumber daya, manusia, material, modal, dan informasi. Proses manajemen, tingkatan kegiatan manajemen, perencanaan dan pengendalian operasional, low level manajemen, perencanaan taktis dan pengendalian manajemen, middle level manajemen. Perencanaan strategis ada di top level manajemen. Sistem informasi manajemen, definisi, terminologi fase, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok unsur dalam sebuah organisasi yang saling terkait dalam usaha memecahkan suatu masalah dengan memanfaatkan sumber daya manajemen sehingga sampai pada sebuah pemberian informasi untuk mendukung pengambilan keputusan. Definisi menurut James Altucher tahun 1992 dari buku Informasi Sistem. Manajemen perspektif. Kombinasi antara prosedur kerja, informasi, orang, dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Definisi menurut Bodnar dan Hopwood tahun 1993 dari buku Accounting Informasi Sistem. Kumpulan perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk mentransformasikan data dalam bentuk informasi yang berguna. Definisi menurut Tuban, McLean, dan Waterby tahun 1999 dari buku Informasi Teknologi for Management Making Connection for Strategic Advantage. Sistem yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisa, dan menyebarkan informasi untuk tujuan yang spesifik. Kesamaan dari berbagai teori, produksi yaitu informasi, tujuan yaitu menghasilkan informasi untuk berbagai pihak, fungsi yaitu pengelolaan sumber-sumber masukan hingga menjadi informasi, sumber masukan yaitu data dan atau informasi. Pengaruh pengelolaan sistem informasi dalam organisasi, yaitu ada cost of running, contohnya seperti penekanan biaya, menaikkan profit. Customer service, contohnya kemudahan pelayanan, meningkatkan performa layanan. Manajemen proses, contohnya seperti tertib tata laksana pengelolaan organisasi. Contoh-contoh sistem informasi, sistem reservasi pesawat terbang pada biro perjalanan, atau travel agent, sistem transaksi kredit, contohnya kredit mobil, elektronik, dan pabrik. Sistem transaksi pembayaran tunai seperti supermarket. Sistem pembuatan SIM di kepolisian, sistem akademik di perguruan tinggi. Ya, saya akan meneruskan yang sudah dipresentasikan oleh teman saya yang tadi. Selanjutnya ada informasi. Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang memiliki arti bagi si penerima dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat ini atau mendatang. Jenis informasi, formal dan informal. Ciri-ciri informasi terbaru, tepat waktu, relevan, konsisten, dan penyajian dalam bentuk yang sederhana. Penggunaan informasi, low level manager, middle level manager, top level manager. Informasi menurut pakar. Menurut Gordon B. Davis, informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang memiliki arti bagi si penerima dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat ini atau mendatang. Menurut John G. Burns, informasi adalah hasil pembentukan, penyusunan, pengorganisasian, atau pengubahan data yang menambah tingkat pengetahuan. Hubungan data dan informasi. Data bersifat objektif, yang artinya sangat bergantung bagi si penerimanya. Sistem informasi. Definisi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian,
Mendukung operasi bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. R. McLeod. Sistem informasi merupakan sistem yang mempunyai kemampuan untuk mengumpulkan informasi dari semua sumber dan menggunakan berbagai media untuk menampilkan informasi. Konsep dasar informasi. Raymond McLeod menyatakan tentang informasi sebagai berikut. Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang memiliki arti bagi si penerima dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat ini atau mendatang. Jenis-jenis informasi. Formal, yang dihasilkan dari dalam organisasi. Informal, yang berasal dari luar organisasi. Ciri-ciri informasi. Terbaru, tepat waktu, relevan, konsisten, penyajian dalam bentuk yang sederhana. Penggunaan informasi. Low level manager, middle level manager, top level manager. Fungsi-fungsi informasi. Adapun fungsi-fungsi informasi adalah sebagai berikut. Untuk meningkatkan pengetahuan bagi si pemakai, untuk mengurangi ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan pemakai, menggambarkan keadaan yang sebenarnya dari suatu hal. Peran dasar sistem informasi dalam bisnis. Mendukung proses dan operasi bisnis, mendukung pengambilan keputusan para pegawai dan manajernya, mendukung berbagai strategi untuk keunggulan kompetitif. Pengolahan sistem informasi. Top management, perencanaan strategis kebijakan dan pengambilan keputusan. Middle management, perencanaan taktis dan pengambilan keputusan. Low management, perencanaan, pengawasan operasi dan pengambilan keputusan. Operator, pemrosesan transaksi dan respon permintaan. Tujuan SIM, menyajikan informasi untuk pengambilan keputusan pada perencanaan, pengorganisasian, pengendalian kegiatan operasi subsistem suatu perusahaan dan menyajikan sinergi organisasi pada proses. Tahapan pengembangan sistem SDLC. Perencanaan sistem, analisis sistem, rancangan sistem general, evaluasi dan seleksi sistem, rancangan sistem terinci, ada output, input, proses, database, kontrol jaringan komputer, pengembangan perangkat lunak dan implementasi sistem, pemeliharaan sistem. Tahap perencanaan sistem. Menyadari masalah, mendefinisikan masalah, menentukan tujuan sistem, mengidentifikasi kenal sistem, membuat studi kelayakan, mempersiapkan usulan penelitian sistem, menyetujui atau menolak penelitian proyek, menetapkan mekanisme pengendalian. Tahap analisis sistem. Mengumumkan penelitian sistem, mengorganisasi tim proyek, mendefinisikan kebutuhan informasi, mendefinisikan kriteria kinerja sistem, menyiapkan usulan rancangan, menyetujui atau menolak rancangan proyek. Tahap rancangan sistem. General, seleksi, dan rinci. 1. Menyiapkan rancangan sistem yang terinci, mengidentifikasi alternatif konfigurasi sistem, mengevaluasi alternatif konfigurasi sistem, memilih konfigurasi yang terbaik, menyiapkan usulan penerapan, menyetujui atau menolak penerapan sistem. Tahap penerapan sistem. Merencanakan penerapan, mengumumkan penerapan, mendapatkan sumber daya perangkat keras, mendapatkan sumber daya perangkat lunak, menyiapkan database, menyiapkan fasilitas fisik, mendidik peserta dan pemakai, masuk ke sistem baru. Tahap pemeliharaan sistem. Menggunakan sistem, ada audit sistem dan memelihara sistem. Memperbaiki kesalahan, menjaga kemutakhiran sistem, meningkatkan sistem. Pendekatan pengembangan sistem dipandang dari metodologi, pendekatan klasik, pendekatan terstruktur, sasaran yang dicapai, pendekatan sepotong, pendekatan sistem, cara menentukan kebutuhan sistem, pendekatan bottom up, pendekatan top down, cara mengembangkannya, pendekatan sistem menyeluruh, pendekatan modular, teknologi yang digunakan, pendekatan lompatan jauh, dan pendekatan berkembang. Alat pengembangan sistem. A. Perencanaan sistem. 1. Data flow diagram. 2. Structure chart. 3. Hierarchy plus input, proses, output. B. Perencanaan database. 1. Entity relationship diagram. 2. Normalisasi. C. Perencanaan input atau proses. Layout dan scripting. Kriteria sistem yang baik. Kegunaan ekonomis,
keandalan, kapasitas, kesederhanaan, dan fleksibilitas. Tahapan perencanaan sistem. 1. Meninjau dan menyetujui hasil studi kelayakan, anggaran, dan jadwal yang merupakan hasil analisis sistem. Merancang output dengan kriteria output yang dibutuhkan user. Selanjutnya, merancangan file atau database dengan alat bantu kamus data, ERD, dan normalisasi. 4. Merancang input. Disesuaikan dengan kebutuhan output dan file dan database yang ada. 5. Proses perancangan sistem berdasarkan layout layar monitor dengan bantuan struktur card dan flowchart sistem yang menghasilkan spesifikasi sistem. Mendefinisi program dengan alat bantu DFD yang menghasilkan program flowchart. 7. Deskripsi program digunakan untuk merancang modul-modul yang digunakan dalam sistem. 8. Merancangan paket program secara keseluruhan dengan deskripsi modul yang telah ada sehingga menghasilkan spesifikasi program. 9. Meninjau kembali hasil rancangan, disesuaikan dengan rancangan yang disetujui oleh manajemen, dan membuat memorandum secara berkala kepada manajemen. Terakhir, mendokumentasikan semua hal yang berkaitan dengan rancangan. Perancangan sistem informasi secara umum. Merancang formulir kertas dan dokumen sumber, lalu merancang formulir elektronik, alat-alat perekaman data secara langsung, pemanfaatan sandi, dan merancang menu sehingga memudahkan user berintegrasi. Kegiatan dalam penyiapan data. Menyisip, menghapus, meremajakan database, lalu mengkombinasikan dengan data lainnya dari database, memasukkan dan mengolah langsung menjadi keluaran tanpa perlu mengkombinasikannya dengan data lain, dan berdialog dengan sistem, berbagai media dan metode yang digunakan untuk capture dan memasukkan data. Ada formulir kertas yang dikombinasikan dengan layar data entry, lalu formulir elektrik, peralatan entry langsung, sandi, dan menu. 3 kategori yang memudahkan dalam perancangan sistem. 1. Global based system. Merancang sistem sedemikian sehingga mengganti atau merubah semua komponen sistem lama. Biasanya perubahan ini dikarenakan strategi bisnis yang baru. 2. Group based system. Seringkali terkait dengan global based system, kegiatan pada kantor cabang atau departemen atau sekelompok user. 3. Local based system. Dirancang untuk aplikasi yang digunakan beberapa orang, bisa 1 atau 2 orang. Jenis aplikasinya bersifat khusus. Rancangan output. Merancang informasi yang berguna dan berkualitas, laporan untuk berbagai tingkatan manajemen, laporan perbandingan, laporan pemantauan penyimpangan, merancang tampilan layar, tampilan tabel, dan grafik yang membantu pendalaman pemahaman, menampilkan tabel dan matriks. Rancangan output. Secara merancang, keluaran adalah mentransformasi sejumlah besar data menjadi informasi yang berguna dan berkualitas. Sejumlah studi menyatakan para eksekutif hanya melihat 3% dari hasil olahan komputer yang diberikan kepada mereka. Berguna dan berkualitas artinya mendukung dengan baik pengambilan keputusan yang akan diambil. Ciri-ciri informasi yang berkualitas. 1. Accessibility, mudah diakses, misalnya mengakses data melalui jaringan. 2. Timelines, tepat waktu, bila kita mengakses ke internet misalnya dapat merespon dengan cepat. 3. Relevan, informasi yang dihasilkan relevan dengan usaha yang bersangkutan. 4. Akurasi, ketepatan output dari data yang dioleh. 5. Usability, kegunaan output yang dihasilkan. Laporan untuk berbagai tingkatan manajemen. Laporan berjenjang merupakan pemantapan agregasi dari data yang diperuntukkan pada sebuah jenjang manajemen sehingga setiap manajer setiap jenjang memperoleh informasi sesuai dengan kebutuhannya tanpa harus mengurus rincian yang tidak relevan. Eksekutif lazimnya ingin mengetahui bentuk tren, kecenderungan, dan pola suatu fakta. Output yang diperlukan. Internal output, laporan digunakan oleh manajer dan bagian lain dalam berorganisasi. External output, laporan dikirim kepada customer, klien, atau pihak lain dari organisasi.
Mengatur naruh dokumen, output komputer yang melayani input bagi aktivitas berikutnya. Jenis-jenis laporan untuk berbagai tingkatan manajemen. Laporan saringan, filter report, laporan pertanggungjawaban, responsibility report. Laporan perbandingan, comparative report. Dengan laporan ini, eksekutif dapat memperoleh perbedaan dan persamaan dua atau lebih item. Dengan perbandingan, user mendapat posisi yang lebih baik untuk mengambil keputusan yang rasional. Jenis-jenis laporan perbandingan. 1. Laporan dengan format horizontal. 2. Laporan dengan format vertikal. 3. Laporan counterbalance. Laporan pemantauan penyimpangan digunakan oleh eksekutif untuk memantau simpangan atas standar, anggaran, kuota, rencana, atau benchmark. Klasifikasi. 1. Laporan simpangan, variance report. 2. Laporan pengecualian, exception report. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Ajeng Cahyani dengan nomor NPM 0211201134. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang peranan sistem informasi dalam bisnis. Sistem informasi mempunyai 3 tugas utama dalam sebuah organisasi, yaitu yang pertama, mendukung kegiatan-kegiatan usaha atau operasional. Yang kedua, mendukung pengambilan keputusan manajemen, dan yang ketiga, mendukung persaingan keuntungan strategis. Beberapa sistem informasi dapat diklasifikasikan sebagai sistem informasi operasi atau manajemen, sementara yang lainnya menjalankan berbagai macam fungsi. Yang pertama itu ada peranan proses bisnis dan operasional. Peranan sistem informasi untuk operasi bisnis adalah untuk memproses transaksi bisnis, mengontrol proses industrial, dan mendukung komunikasi serta produktivitas kantor secara efisien. Yang pertama ada Transaction Process System atau TPS. TPS berkembang dari sistem informasi manual untuk sistem proses data dengan bantuan mesin menjadi sistem proses data elektronik atau Electronic Data Processing System. Yang kedua ada Process Control System atau PCS. Sistem informasi operasi secara rutin membuat keputusan yang mengendalikan proses operasional seperti keputusan pengendalian produksi. Dan yang ketiga itu ada Office Automation System atau OAS. OAS mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mengirim data dan informasi dalam bentuk komunikasi kantor elektronik. Contoh dari Official Automation ini adalah word processing, surat elektronik, electronic mail, teleconferencing, dan lain-lainnya. Kemudian ada peranan pengambilan keputusan. Sistem informasi manajemen menyediakan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen. Sistem ini terdiri atas beberapa tipe, yaitu laporan spesifikasi dan rencana awal untuk para manajer dikerjakan oleh Information Reporting System atau sistem pelaporan informasi. Kemudian ada dukungan ad hoc dan interaktif untuk pengambilan keputusan oleh manajer dikerjakan oleh Decision Support System atau sistem pendukung keputusan. Informasi kritikal untuk manajemen atas ditetapkan oleh Executive Information System. Yang kemudian ada nasihat pakar untuk pengambilan keputusan operasional atau manajerial ditetapkan oleh Expert System atau sistem pakar dan Knowledge Based Information System. Kemudian ada dukungan langsung dan terus untuk aplikasi operasional dan manajerial dari end user ditetapkan oleh end user computing system. Aplikasi operasional dan manajerial dalam mendukung fungsi bisnis ditetapkan oleh Business Function Information System. Kemudian ada produk dan layanan jasa yang bersaing untuk mencapai keuntungan strategis
ditetapkan oleh strategi information system. Kemudian ada peranan persaingan keuntungan strategis. Sebuah perusahaan dapat bertahan dan sukses dalam waktu lama jika perusahaan itu sukses membangun strategi untuk melawan kekuatan persaingan yang berupa. Pertama, ada persaingan dari para pesaing yang berada di industri yang sama. Kemudian yang kedua, ada ancaman dari perusahaan baru. Yang ketiga, ancaman dari produk pengganti. Yang keempat, kekuatan tawar-menawar dari konsumen. Dan yang kelima, ada kekuatan tawar-menawar dari pemasok. Kemudian ada manfaat strategis untuk sistem informasi. Manfaat sistem informasi manajemen SIM dapat menolong perusahaan untuk meningkatkan efisiensi operasional, mempertahankan inovasi dalam bisnis, dan yang terakhir, membangun sumber-sumber informasi strategis. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Auriel, NPM 0211201335. Di sini saya akan melanjutkan materi 3 yang berjudul Peranan Sistem Informasi dalam Bisnis. Fungsi dari sistem informasi tidak lagi hanya memproses transaksi, penyedia informasi atau alat untuk pengambilan keputusan. Sekarang, sistem informasi dapat berfungsi untuk menolong end-user manajerial membangun senjata yang menggunakan teknologi sistem informasi untuk menghadapi tantangan dari persaingan yang ketat. Kesimpulan, sistem informasi manajemen mempunyai 3 tugas utama di dalam sebuah organisasi. Yang pertama ada mendukung proses bisnis dan operasional, yang kedua mendukung pengambilan keputusan, dan yang terakhir, yang ketiga mendukung strategi untuk keunggulan kompetitif. Kerangka kerja sistem informasi manajemen meliputi yang pertama ada foundation context, membuat konsep sistem informasi, yang kedua ada deployment proses, pengembangan sistem informasi, yang ketiga ada business application, yang keempat manajemen challenge, dan yang kelima information technology. SIM dapat menolong perusahaan untuk yang pertama ada meningkatkan efisien operasional, yang kedua memperkenalkan inovasi dalam bisnis, yang ketiga membangun sumber-sumber informasi strategis. Secara teoritis, komputer bukan prasyarat mutlak bagi sebuah SIM. Namun dalam praktik SIM, yang baik tidak akan ada tanpa bantuan kemampuan pemrosesan komputer. Di sini dapat kita lihat ada gambar bagian sistem informasi dalam organisasi, yaitu yang pertama ada sistem informasi pada tingkat operasional, yaitu sistem informasi yang memonitor aktivitas mendasar dan transaksi dari organisasi. Contohnya kegiatan penjualan, penerimaan kas penjualan, tabungan, gaji keputusan kredit, dan aliran bahan baku suatu pabrik. Yang kedua, ada sistem informasi pada tingkat pengetahuan, adalah sistem informasi yang mendukung pekerja pengetahuan dan data dalam suatu organisasi. Tujuannya adalah membantu organisasi mengkontrol aliran kertas kerja. Yang ketiga, ada sistem pada tingkat manajemen, yaitu sistem informasi yang mendukung monitoring, pengawasan, pembuatan keputusan, dan aktivitas administratif manajer. Yang keempat, ada sistem informasi pada tingkat strategis, adalah sistem informasi yang mendukung kegiatan perencanaan jangka panjang dari manajemen puncak. Perhatian utama dari sistem ini adalah menyesuaikan perubahan pada lingkungan eksternal. Pengaruh pengembangan teknologi informasi tahun 1980-an telah terjadi revolusi pengolahan data, otomatis kantor, telekomunikasi, dan aplikasi lainnya dalam teknologi informasi yang digunakan dan berpengaruh langsung pada kinerja perusahaan besar maupun kecil. Tahun 1990-an banyak organisasi yang menerapkan teknologi informasi hampir pada setiap peningkatan kinerja perusahaan dalam pengawasan manajerialnya. Contohnya, mesin scanning untuk harga produk pada dasar swalayan atau supermarket, ATM, sebuah mesin transaksi pengembangan uang tunai perbankan langsung secara langsung. Selanjutnya, pada tahun-tahun berikutnya, perkembangan ide mendesain sebuah sistem informasi kian meningkat pesat, seperti pada stasiun radio, stasiun televisi, dan surat kabar. Kesempatan
Penerapan sistem informasi telah membawa penggunaan teknologi yang lebih besar daripada sebelumnya, karena dihadapkan pada permintaan jasa yang berkembang. Kebanyakan departemen sistem informasi telah melakukan perubahan dramatis dengan dukungan teknologi. Perubahan-perubahan tersebut diantaranya yang pertama, penurunan waktu perkembangan produk dan biaya pemanufakturan, teknik yang biasanya digunakan MAP, Manufacturing Automatic Protocol, dan CIM, Computer Integrated Manufacturing. Yang kedua, jasa perbankan, cross-selling. Yang ketiga, perbaikan sistem perdagangan eceran. Yang keempat, peningkatan akses informasi pelanggan. Yang kelima, memungkinkan pencatatan otomatis. Keenam, mengintegrasikan semua fungsi nilai tambah. Dan yang ketujuh, kontribusi terhadap persaing secara keseluruhan. Sistem informasi mempengaruhi organisasi. Ada teori ekonomi dan teori ekonomi mikro, di mana membicarakan keterlibatan sejumlah besar perusahaan di suatu negara dan negara lain dalam skala bahasan ekonomi mikro dan makro, dengan segala aspek perdagangan dalam lingkup negara dan internasional. Maka dengan demikian, dalam teori ekonomi mikro, teknologi informasi semestinya menghasilkan keikutsertaan sejumlah manajer, menengah, dan pekerja khusus yang lebih sedikit, yaitu pada saat teknologi informasi menggantikan tenaga kerja manusia. Teori biaya transaksi adalah teknologi informasi dapat membantu perusahaan dalam menurunkan biaya transaksi dan membuatnya lebih bernilai bagi perusahaan untuk melakukan kontrak dengan pemasok luar daripada menggunakan sumber-sumber penawaran dari luar. Teori agensi teknologi informasi memungkinkan bagi organisasi untuk mengurangi keseluruhan biaya manajemen dan memungkinkan untuk meningkatkan revenues, sementara manajemen menengah dan pekerjaan-pekerjaan klerikal dapat dikurangi. Teori perilaku karena teknologi informasi digunakan untuk mempromosikan nilai-nilai dan keinginan organisasi. Pengaruh teknologi informasi adalah sebuah refleksi dari apa yang direncanakan atau diinginkan organisasi dan perancang sistem dalam model perilaku perusahaan. Pengaruh sistem informasi tidaklah sesederhana dan langsung seperti model ekonomi. Teori keputusan dan pengawasan. Fungsi organisasi adalah membuat keputusan di bawah kondisi yang tidak pasti dan beresiko serta tetap berada di bawah batasan rasionalitas. Maka seorang manajer senior memungkinkan dapat menggunakan teknologi informasi untuk berhubungan langsung dengan unit operasi tingkat bawah melalui jaringan telekomunikasi maupun komputer LAN dan meniadakan manajer perantara tingkat menengah. Secara alternatif, teknologi informasi dapat mendistribusikan informasi kepada pekerja level bawah, yang selanjutnya dapat membuat keputusan-keputusan berdasarkan pengetahuan dan informasi yang dimiliki tanpa intervensi manajemen. Teori sosiologi oligarki dan rutin. Teori sosiologi memfokuskan pada pertumbuhan hierarki, struktur birokrasi, dan prosedur operasi standar sebagai alat utama bagi organisasi dalam rangka menghadapi lingkungan yang tidak stabil. Dewasa ini, beberapa organisasi telah merubah dan mendistribusikan otoritasnya dari kantor pusat, mengurangi staf, dan menempatkan lebih banyak kekuasaan pada para manajer divisi dan manajer perusahaan pada tingkat lokal. Namun, organisasi yang lain secara sadar mencari dan mengumpulkan informasi dari unit-unit operasi dalam jumlah besar. Manajer membuat keputusan berdasarkan interest yang dimiliki. Teori post-industrial, bentuk dan struktur yang bermuatan pengetahuan dalam masyarakat pasca industri, yaitu ekonomi pasca industri tahun 1960-an. Sektor pelayanan mendominasi aktivitas perekonomian. Sektor pelayanan itu sendiri sangat mengutamakan knowledge worker, ilmuwan ahli teknik, dan bahkan manajer, dan data worker seperti sekretaris, akuntan, atau sales people. Dalam masyarakat pasca ekonomi industri global, industri manufaktur dipindahkan ke negara-negara berupah rendah dan high skill. Sementara pekerjaan berbasis pengetahuan, knowledge base, tumbuh dengan cepat di negara-negara maju dengan upah yang tinggi. Teori budaya, teknologi informasi, dan asuransi dasar. Teknologi informasi dapat mengancam atau mendukung budaya sebuah organisasi. Berkembangnya teknologi komputer mikro mengancam manufaktur komputer mainframe dan para pelanggannya. Sebaliknya, teknologi informasi dapat mendukung budaya dalam organisasi, sebagaimana yang terjadi dalam industri asuransi yang menggunakan teknologi komputer untuk menekan kos, khususnya dalam memproses klaim.
Teori politik teknologi informasi sebagai sumber daya politik. Organisasi dibagi ke dalam sub-sub kelompok fungsional seperti pemasaran, akuntansi, dan produksi. Kelompok-kelompok ini mempunyai nilai value yang berbeda dan mereka bersaing untuk mendapatkan recourse, membuat kompetensi dan konflik. Teori politik menggambarkan sistem informasi sebagai outcome dari persaingan politik antar sub-sub kelompok untuk mempengaruhi kebijakan, prosedur, dan recourse organisasi. Halo guys, perkenalkan nama saya Belinda Afriani Prasetyo dengan NPM 0211201440. Baik, di sini saya akan melanjutkan dan akan menjelaskan tentang visi dan rancangan sistem informasi. Di sini ada kebutuhan terhadap visi dan rancangan. Organisasi atau perusahaan bisnis membutuhkan visi dan rancangan informasi ketika akan menerapkan teknologi informasi. Hal ini disebabkan, yang pertama, penerapan atau aplikasi informasi tidak akan pernah dikelola hanya oleh satu orang saja. Kemudian yang kedua, penentuan sumber daya informasi perusahaan dapat membantu mengkomunikasikan bagaimana keadaan masa depan. Yang ketiga, ada penentuan rancangan sistem informasi, membantu pembuatan keputusan tentang bagaimana bisnis. Selanjutnya ada arti visi dan rancangan sistem informasi. Menurut Martin, visi informasi adalah ungkapan tertulis tentang keadaan masa depan dan apa yang diharapkan untuk kepentingan pengguna informasi dan manajemen organisasi. Sedangkan rancangan teknologi informasi adalah cara sumber daya informasi seharusnya digunakan untuk mencapai visi informasi. Visi sistem informasi. Sebelum dirancang sumber daya teknologi informasi yang digunakan, maka perlu diketahui keinginan atau harapan organisasi terhadap pengguna informasi. Selanjutnya ada cara menciptakan visi informasi adalah tentukanlah terlebih dahulu perkiraan perubahan lingkungan persaingan bisnis dan bagaimana perusahaan bisa memanfaatkan teknologi tersebut. Kemudian setelah perkiraan tersebut ditentukan dan dicatat, maka ditentukan implikasi penggunaan informasi yang akan digunakan oleh perusahaan. Jika sudah ditentukan implikasinya, maka dokumentasikan visi informasi. Dengan keinginan seperti di atas, maka strategi dasar bisnis untuk masa yang akan datang adalah yang pertama, perusahaan harus meningkatkan laba kotor dan menentukan biaya overhead. Kemudian yang kedua, perusahaan harus meningkatkan produktivitas setiap anggota organisasi. Yang ketiga, perusahaan harus memperpendek waktu pemenuhan pekerjaan. Setelah melalui diskusi, maka visi penggunaan informasi perusahaan adalah jaringan sistem informasi perusahaan harus mampu melayani dalam jumlah besar permintaan konsumen. Bagaimana membuat visi dan rancangan? Penentuan visi dan rancangan informasi seperti proses pembuatan visi merupakan hal yang sulit. Untuk itu diperlukan pemahaman tentang kebutuhan akan masa depan dan penentuan keseimbangan aspek manajerial dan teknologi informasi. Sebelum visi dan rancangan dibuat, maka untuk menjamin kesuksesan pembuatan visi dan rancangan tersebut diperlukan beberapa persyaratan. Langkah-langkah pengembangan visi dan rancangan informasi. Yang pertama, review status organisasi saat ini. Anggota setiap kelompok hendaknya menelaah dokumentasi yang resmi maupun yang tidak dari rancangan teknologi informasi saat ini. Kemudian langkah yang kedua, analisa arah strategi perusahaan. Visi strategi dari bisnis secara strategi organisasi. Langkah yang ketiga, kesadaran akan adanya kecenderungan umum, teknologi, kesediaan sumber daya atau teknologi. Kemudian yang langkah keempat, identifikasi visi untuk peran informasi. Langkah yang kelima, menentukan rancangan. Setelah langkah-langkah di atas dilakukan, barulah dilakukan penentuan rancangan teknologi informasi. Langkah keenam, mengomunikasikan visi rancangan. Kemudian yang terakhir langkah ketujuh, perencana perpindahan atau migration plan. Dengan adanya visi dan rancangan sistem informasi, maka beberapa manfaat yang dapat diidentifikasi adalah yang pertama, proses perencanaan lebih baik. Yang kedua, alat komunikasi untuk manajemen puncak. Yang ketiga, membantu permasok sistem. Memiliki rancangan juga membantu organisasi sistem informasi membeli produk dan jasa sistem informasi. Yang keempat, menciptakan suatu keterikatan bagi keputusan. Yang kelima, pencepatan integrasi dan desentralisasi. Yang keenam, pengevaluasian pilihan-pilihan. Luasnya pilihan terapat teknologi harus disadari manajemen. Thank you, mungkin segitu aja penjelasan dari Belinda Afriani Prasetyo dengan NPM 0211201440. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Muhammad Nufri Jamdani dengan nomor pokok mahasiswa 0211201447. Di sini saya akan memaparkan materi tentang kegunaan atau fungsi sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen, kegunaan atau fungsi sistem informasi manajemen. Kegunaan atau fungsi sistem informasi manajemen supaya informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi dapat berguna bagi manajemen, maka analis sistem harus mengetahui kebutuhan-kebutuhan informasi yang dibutuhkannya, yaitu dengan mengetahui kegiatan-kegiatan untuk masing-masing tingkat, level, manajemen, dan tipe keputusan yang diambil. Tujuan dibentuknya sistem informasi manajemen atau SIM adalah supaya organisasi memiliki informasi yang bermanfaat dalam pembuatan keputusan manajemen, baik yang menyangkut keputusan-keputusan rutin maupun keputusan-keputusan yang strategis. Sehingga SIM adalah suatu sistem yang menyediakan kepada pengelola organisasi data maupun informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas organisasi. Selanjutnya di sini kegunaan atau fungsi sistem informasi manajemen ada 16 kegunaan. Yang pertama yaitu meningkatkan aksesibilitas data yang tersaji secara tepat waktu dan akurat bagi para pemakai tanpa mengharuskan adanya perantara sistem informasi. Yang kedua, menjamin tersedianya kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi secara kritis. Yang ketiga, mengembangkan proses perencanaan yang efektif. Yang keempat, mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan yang akan keterampilan pendukung sistem informasi. Yang kelima, menetapkan investasi yang akan diarahkan pada sistem informasi. Yang keenam, mengantisipasi dan memahami konsekuensi-konsekuensi ekonomis dari sistem informasi dan teknologi baru. Yang ketujuh, memperbaiki produktivitas dalam aplikasi pengembangan dan pemeliharaan sistem. Yang kedelapan, organisasi menggunakan sistem informasi untuk mengolah transaksi-transaksi, mengurangi biaya dan menghasilkan pendapatan sebagai salah satu produk atau pelayanan mereka. Yang kesembilan, bank menggunakan sistem informasi untuk mengolah cek-cek nasabah dan membuat berbagai laporan rekening koran dan transaksi yang terjadi. Yang ke-10, perusahaan menggunakan sistem informasi untuk mempertahankan persediaan pada tingkat paling rendah agar konsisten dengan jenis barang yang tersedia. Yang ke-11 yaitu SIM untuk mendukung pengambilan keputusan. Sebuah sistem keputusan dapat tertutup atau terbuka. Sebuah sistem keputusan tertutup menganggap bahwa keputusan dipisah dari masukan yang tidak diketahui dari lingkungan. Dalam sistem ini, pengambilan keputusan dianggap yang pertama itu mengetahui semua perangkat alternatif dan semua akibat atau hasilnya masing-masing. Yang kedua yaitu memiliki metode atau aturan, hubungan, dan lain sebagainya yang memungkinkan dia membuat urutan kepentingan semua alternatif. Dan yang ketiga, memilih alternatif yang memaksimalkan sesuatu, misalnya laba, volume penjualan, atau kegunaan. Konsep sebuah sistem keputusan tertutup jelas menganggap orang rasional yang secara logis menguji semua alternatif, mengurutkan berdasarkan kepentingan hasilnya, dan memilih alternatif yang membawa kepada hasil yang terbaik atau maksimal. Model kuantitatif pengambilan keputusan biasanya adalah model sistem keputusan tertutup. Sebuah sistem keputusan terbuka memandang keputusan sebagai berada dalam suatu lingkungan yang rumit dan sebagai tidak diketahui. Keputusan dipengaruhi oleh lingkungan dan pada gilirannya proses keputusan kemudian mempengaruhi lingkungan. Pengambilan keputusan dianggap tidak harus logis dan sepenuhnya rasional, tetapi lebih banyak memperhatikan rasionalitas hanya dalam batas yang dikemukakan oleh latar belakang, pandangan atas alternatif, kemampuan menangani suatu model keputusan, dan lain sebagainya. Yang ke-12 yaitu SIM berdasarkan aktivitas atau kegiatan manajemen. Kegiatan dan proses informasi untuk 3 tingkat adalah saling berhubungan. Contohnya, pengendalian inventaris pada tingkat operasional bergantung pada proses yang tepat dari transaksi.
pada tingkat dari pengendalian manajemen, pembuatan keputusan tentang keamanan persediaan dan frekuensi memesan lagi bergantung pada pembetulan ringkasan dari hasil operasi-operasi. Pada tingkat strategis, hasil dalam operasi-operasi dan pengendalian manajemen yang dihubungkan pada tujuan-tujuan strategis, saingan tidak tanduk, dan sebagainya untuk mencapai strategis inventaris. Tampaknya terdapat kontras tajam antara ciri-ciri informasi untuk perencanaan pengendalian dan taktis berada di tengahnya. Selanjutnya, yang ke-13 yaitu sistem informasi untuk pengendalian operasional. Pengendalian operasional adalah proses pemantapan agar kegiatan operasional dilaksanakan secara efektif dan efisien. Pengendalian operasional menggunakan prosedur dan aturan keputusan yang sudah ditentukan lebih dahulu. Sebagian besar keputusan bisa diprogramkan. Pendukung prosesan untuk pengendalian operasi terdiri dari yang pertama yaitu proses transaksi, yang kedua proses laporan, dan yang ketiga proses pemeriksaan. Beberapa contoh di bawah ini menggambarkan jenis dukungan keputusan yang dapat dibuat dalam sistem pengendalian operasional. Yang pertama yaitu suatu transaksi penarikan kembali persediaan menghasilkan suatu dokumen transaksi. Pengolahan transaksi juga dapat menyelidiki persediaan yang ada dan memutuskan apakah suatu pesanan pembelian persediaan harus diadakan. Yang kedua, suatu pemeriksaan terhadap file pegawai menjelaskan keperluan untuk suatu posisi. Komputer menyelidiki file pegawai menggunakan program untuk memilih kandidat secara kasar. Dan yang ketiga yaitu laporan rutin dihasilkan secara periodik, tetapi suatu aturan keputusan yang diprogramkan dalam suatu prosedur pengolahan laporan bisa menciptakan laporan khusus dalam suatu bidang masalah. Contohnya yaitu suatu analisis pesanan yang masih belum dilayani setelah 30 hari. Yang ke-14 yaitu sistem informasi untuk pengendalian manajemen. Informasi pengendalian manajemen diperlukan oleh manajer departemen untuk mengukur pekerjaan, memutuskan tindakan pengendalian, merumuskan aturan keputusan baru untuk diterapkan personalia operasional, dan mengalokasi sumber daya. Proses pengendalian manajemen memerlukan jenis informasi sebagai berikut, yaitu ada 4. Yang pertama, pekerjaan yang telah direncanakan, yaitu standar, ekspektasi, anggaran, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua yaitu penyimpangan dari pekerjaan yang telah direncanakan. Yang ketiga, sebab penyimpangan. Dan yang keempat, analisis keputusan dua arah tindakan yang mungkin. Database untuk pengendalian manajemen terdiri dari 2 elemen utama. Yang pertama yaitu database dari operasional, dan yang kedua rencana, anggaran, standar, dan lain-lain sebagainya. Proses untuk mendukung keputusan kegiatan pengendalian manajemen adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu model perencanaan dan anggaran. Yang kedua, program-program laporan penyimpangan. Yang ketiga, model-model analisis masalah. Yang keempat, model-model keputusan. Dan yang kelima, model-model pemeriksaan atau pertanyaan. Yang ke-15 yaitu sistem informasi untuk perencanaan strategis. Tujuan perencanaan strategis adalah untuk mengembangkan strategi di mana suatu organisasi akan mampu mencapai tujuannya. Horizon waktu untuk perencanaan strategis cenderung lama, sehingga perubahan mendasar dalam organisasi bisa diadakan. Contohnya ada 2. Yang pertama yaitu suatu rantai pertokoan dapat memutuskan untuk mengubah menjadi usaha melalui pesanan. Yang kedua, suatu toko serba ada dengan toko di pusat kota dapat memutuskan untuk mengubah menjadi suatu toko obral di luar kota. Yang terakhir atau yang ke-16 yaitu SIM berdasarkan fungsi organisasi. Sistem informasi manajemen dapat dianggap sebagai suatu federasi subsistem yang didasarkan atas fungsi yang dilaksanakan dalam suatu organisasi. Masing-masing subsistem membutuhkan aplikasi-aplikasi untuk membentuk semua proses informasi yang berhubungan dengan fungsinya, walaupun akan menyangkut database, model base, dan beberapa program komputer yang biasa untuk setiap subsistem fungsional. Dalam masing-masing subsistem fungsional terdapat aplikasi untuk proses transaksi, pengendalian operasional, pengendalian manajemen, dan
perencanaan strategis. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi 6 yaitu kesuksesan dan kegagalan penerapan sistem informasi. Dalam beberapa sistem, laporan yang disampaikan kepada manajemen tidak pernah dibaca, dan dalam sistem lain yang telah diotomatisasi tidak pernah disentuh, karena dikatakan tidak bermanfaat dan hanya dipenuhi oleh ilustrasi grafik yang datanya tidak dapat dianalisis, serta datanya tidak dapat dipercaya. Pemakai informasi secara terus-menerus memperbaiki record secara manual. Telah terjadi kesalahan karena keterlambatan dalam memproses data. Ada banyak masalah yang menyebabkan informasi ini gagal. Masalah yang menyebabkan informasi ini gagal bukan hanya karena faktor teknikal dari sistem informasi, tetapi juga dari yang bersifat non-teknikal yang kebanyakan berasal dari faktor-faktor organisasi. Masalah pokok sistem informasi. Yang pertama ada data. Sistem informasi dapat dikatakan gagal jika desainnya tidak cocok dengan struktur, budaya, dan tujuan organisasi secara keseluruhan. Yang kedua ada sistem. Data dalam sistem mempunyai tingkat ketidakakurasian dan konsistensi yang tinggi. Informasi dalam bidang-bidang tertentu bahkan membingungkan atau tidak ditunjukkan secara tepat untuk tujuan-tujuan bisnis. Informasi yang disyaratkan dalam fungsi bisnis yang spesifik mungkin tidak dapat diakses karena datanya tidak sesuai. Yang terakhir ada operasi. Sistem tidak akan berjalan dengan baik jika informasi tidak disediakan secara tepat waktu dan efisien, karena operasi komputer yang mengendalikan pemrosesan informasi tidak berjalan semestinya. Pekerjaan-pekerjaan yang gagal sering mengakibatkan pengulangan-pengulangan atau penundaan dan tidak dapat memenuhi jadwal penyampaian informasi. Selanjutnya ada mengukur kesuksesan sistem. Tentu tidak mudah dalam menjawab soal mengenai sukses atau gagalnya sebuah sistem, karena banyak faktor yang dapat dijadikan ukuran keberhasilan dalam penerapan suatu sistem. Menurut Laudon, ada beberapa faktor yang dapat dipertimbangkan yang dapat dijadikan sebagai ukuran keberhasilan penerapan suatu sistem. Faktor yang dapat dijadikan sebagai ukuran keberhasilan penerapan sistem. Yang pertama, sistem tersebut tingkat penggunaannya relatif tinggi, yang dapat diukur melalui polling terhadap pengguna, pemanfaatan kuesioner atau memonitor parameter, serta volume transaksi online. Yang kedua, kepuasan para pengguna terhadap sistem yang diukur melalui kuesioner atau interview. Dalam konteks ini, dapat dimasukkan opini dari para pengguna. Dan yang paling penting adalah bagaimana sikap manajer terhadap informasi-informasi yang diperlukan dapat memuaskan pengguna. Selanjutnya, penyebab kesuksesan dan kegagalan sistem informasi. Sistem informasi menjadi prioritas pertama untuk dikembangkan, karena besarnya kekuatan-kekuatan lingkungan eksternal dan kesamaan dari kekuatan faktor internal atau institusional. Beberapa sistem gagal karena benturan di antara keadaan atau lingkungan internal. Beberapa studi telah menemukan bahwa dalam organisasi dengan situasi dan lingkungan yang hampir sama, inovasi yang sama akan menghantarkan kesuksesan. Namun, kegagalan unsur yang lain dalam organisasi merupakan penyebab dari adanya kegagalan, karena fokus penjelasan terdapat pola implementasi yang berbeda. Selanjutnya, implementasi konsep. Implementasi merujuk pada semua aktivitas organisasi yang ditunjukkan terhadap adopsi, manajemen, dan inovasi. Organisasi harus memilih para pelaku dengan karakteristik sosial yang cocok, sebagaimana organisasi memilih produk yang paling unggul untuk kesuksesan inovasinya. Organisasi yang tidak mendapat dukungan dari manajemen puncak untuk proyek-proyek yang inovatif dari awal, tidak ada dorongan yang kuat dari bawahan, serta partisipasi dari pengguna akhir, maka sistem informasi dapat saja dikatakan gagal. Dalam konteks implementasi, analisis sistem adalah agen perubahan, karena analisis bukan hanya mengembangkan solusi teknis, tetapi juga mendefinisikan konfigurasi, interaksi, aktivitas pekerjaan, serta hubungan struktur antara berbagai kelompok dalam organisasi. Analisis bertanggung jawab dalam memastikan bahwa perubahan yang diakibatkan oleh sistem yang baru dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Kesimpulan, tidak semua aspek dalam proses implementasi dapat secara mudah dikontrol atau direncanakan.
Namun, peluang untuk berhasilnya sebuah sistem dapat ditingkatkan melalui antisipasi masalah-masalah implementasi yang mungkin terjadi dan menerapkan strategi koreksi yang paling tepat. Berbagai manajemen proyek, penentuan kebutuhan, dan metodologi perencanaan dikembangkan untuk masalah yang spesifik. Strategi juga telah diformulasikan untuk memastikan bahwa pengguna memainkan peran yang tepat pada keseluruhan periode implementasi dan untuk mengelola proses perubahan organisasi.